Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, pada ba'da maghrib ini kita masih diberi kesempatan untuk menunggu beriktikaf di masjid ini di sore Selasa ini, di hari Selasa ini, dan membaca kitab Jawahirul Bukhari. Mudah-mudahan selalu dicatat sebagai amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan, yaitu hadis yang ke-365 halaman 149. Masih dalam kitab Al-Mazalim wal Ghasab, yaitu hadis yang dalam Sahih Bukhari, itu hadis yang ke-2475, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Lengkapnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddana Sa'id ibn Ufair qala haddatsani Lais haddatsana Uqailun an ibn Sya'ab an Abi Bakr bin Abdullah bin Abi Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari wa anhu aidan, itu dari Abu Hurairah, yang mengacu kepada hadis yang ke-364. Jadi dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang tidak akan berzina. Pezina itu ketika dia berzina dan dia beriman. Dan seorang itu tidak akan minum minuman khamar ketika dia minum kalau dia beriman. Wa huwa, sedangkan dia beriman. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Dan tidak mencuri seorang itu ketika dia mencuri sedangkan dia beriman. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu biha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan dia tidak akan merampas suatu rampasan yang orang-orang mengangkat penglihatannya kepada mereka ketika mereka merampas wa huwa mu'min, dan sedangkan dia beriman. Itu hadis yang ke-365. Kemudian hadis yang ke-366 juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lengkapnya, haddatsana, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan haddatsana Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
la taqumus sa'atu hatta yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai turun kepada kamu ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam, hakaman, menjadi hakim, muqsitan, yang adil, fayaksirus saliba, maka dia memecah salib, wa yaqtulal khinzir, dan membunuh babi-babi, wa yada'al jizyah, dan menurunkan pajak, wa yafidul malu, dan melimpah ruahlah harta, hatta la yaqbalahu ahadun, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya harta itu. Artinya tidak ada orang yang menerima sedekah. Ya, ini dua hadis yang dinukil oleh musannif pada hadis-hadis 365 dan 366 ini. Yang pertama menjelaskan iman. Jadi iman yang sempurna. Jadi kalau orang yang imannya sempurna tidak akan berani berbuat maksiat. Yang pertama disebut oleh Rasulullah SAW sebagai dosa yang besar itu, yaitu berzina. Seorang yang beriman, sedang beriman dia dengan iman yang sempurna, maka dia tidak akan berani mendekatinya. Itu yang pertama. Jadi iman di sini itu sempurna. Artinya kalau di sini para ulama memahami orang yang berzina bukanlah kafir, tapi imannya ketika itu menjadi tipis. Karena di hadis yang lain disebut al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun. Jadi fluktuasi. Ada kadang-kadang lebih kuat. Nah, kita ya, orang-orang mukmin, orang muslim dituntut supaya konsisten imannya. Orang yang sampai imannya kepada sempurna tidak akan pernah berani berbuat maksiat. Yang pertama adalah zina, itu dosa besar. Ya. Kemudian meminum khamar, mabuk-mabuk. Nah, itu yang kedua. Jadi wala yashrabul khamara hina yashrabu wa huwa mu'min. Seorang mukmin yang sempurna imannya, dia tidak akan berani meminum minuman khamar. Kalau dia imannya kuat, imannya sempurna ketika dia ingin meminum itu. Demikian juga mencuri. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Ya. Itu yang ketiga adalah mencuri. Kalau seorang yang mukmin sempurna, tak akan berani dia mencuri, walaupun dia nyawa tantangannya. Kalau ketika dia imannya itu iman yang sempurna, ya, yaitu mencuri ini yang mengambil yang bukan haknya secara diam-diam. Itu mencuri. Di dalam syariat Islam, mencuri itu ketika sampai suatu hadnya, jumlah atau nominal yang dia curi, itu hukumannya dipotong tangannya. Nah, itu tandanya itu termasuk dosa yang besar. Kemudian yang keempat, wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nas fiha absarahum hina yantabiha wa huwa mu'min. Dan dia tidak akan mengambil hak orang lain secara terang-terangan. Itu nuhbah namanya. Jadi seperti praktek, kalau dalam film kita lihat tuh ada apa namanya itu sindikat preman itu apa, geng-geng
Geng-geng preman itu kan kadang-kadang ngambil barang terang-terangan di depan orang banyak. Hah? Iya, mengompas. Itu namanya nuhbah, atau memalak. Kalau rampok beda. Rampok itu ya tidak mesti di tengah orang banyak. Malam-malam bisa dia merampok dan mengambil paksa harta benda orang. Kalau perlu bunuh, itu rampok. Kalau nuhbah ini ya seperti itu, memalak memalak ya. Sehingga yarfa'un nas biha absarahum. Orang melongo melihatnya. Enggak berani menegur karena dia bagak. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, itu perbuatan jahat yang tidak pernah akan dilakukan oleh orang yang sempurna imannya. Itu termasuk dosa-dosa besar. Jadi itu berzina, minum khamar, mencuri, dan memalak. Itu adalah dosa-dosa besar. Ya, yang itu tentu ini adalah sindiran Rasulullah SAW supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang menunjukkan kita itu beriman tipis. Walaupun kadang-kadang dilakukan juga oleh orang yang beragama Islam. Nah, itu tanda bagai di waktu itu atau dia imannya tipis. Tidak sampai kafir. Tapi dosanya akan dibawa sampai ke akhirat kalau dia tidak bertobat dan nanti akan menerima balasannya. Itu hadis yang 360. Sedangkan ini hadis yang ke-366 ini disebutkan juga oleh Imam Bukhari, diriwayatkan ini, dan banyak rawi, hampir semua rawi meriwayatkan itu tentang turunnya nanti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya. Jadi yang diisyaratkan oleh oleh Al-Quran, wa innahu la ilmun lis-saa. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu adalah pengetahuan tentang atau sebagai tanda bagi hari kiamat. Fala tamtarun nabiha, janganlah kamu meragukan hari kiamat itu. Nanti kalau sudah turun dia, maka itu berarti sudah dekat hari kiamat. Qala la taqumus sa'atu hatta yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan. Ya. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sehingga turun kepada kamu ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Ya. Jadi apa tugasnya? Yaitu menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu fayaksirus saliba, maka dia akan memecah salib. Semua salib dihancurkan. Itu untuk membatalkan kepercayaan Masihian umat Nasrani yang mengangkat dia, yang mempercayai dia sebagai putra dari Allah atau putra, ya. Nah, sehingga yang ditegakkan adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di situ tentu dijelaskan yang akidah yang benar oleh beliau, oleh Isa alaihissalam. Wa yaqtulu khinzira, dan membunuh babi. Ya. Ini juga kata majaz, artinya sindiran juga kepada umat Nasrani karena tidak menjalankan syariat para nabi terdahulu. Karena Nabi Musa dalam Taurat itu mengharamkan babi, tetapi umat Nasrani tidak menjalankannya, sementara mereka percaya kepada kitab-kitab itu, tetapi karena tidak ada nas yang jelas dalam kitab mereka, maka mereka tidak melakukan dan tidak mentaati apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu babi itu. Wa yada'ul jizyah, ya, dan pajak hampir dihilangkan, arti menurunkan pajak. Jadi lima waktu itu wa yafidul mal, maka melimpah ruahlah harta orang menjadi kaya semua pada ketika itu. Berarti lama lagi, karena masih banyak kita belum kaya. Nanti ketika Nabi Isa sudah turun, orang di dunia ini, orang di bumi ini kaya semua, sehingga payah mencari orang yang bisa menerima sedekah. Kalau sekarang kan masih banyak. Hatta la yaqbaluhu ahadun, sampai tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ada maknanya kalau sedekah, dan orang punya semua. Nah, itu kondisi nanti ketika Nabi Isa setelah turun, ya, setelah memimpin dunia ini untuk menegakkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diramalkan atau yang diberitakan oleh Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi ya, kalau hari kiamat ini, kalau menurut perhitungan para saintis, ilmuwan, masih lama gitu. Cuma ada juga hadis-hadis yang kita umumnya hadisnya dhaif, yang mengatakan umur umat Nabi Muhammad itu 15 abad. Kalau 15 abad tinggal berapa tahun lagi? Sekarang ini sudah 1000 hijrahnya sudah 1444 sekarang. 43. Nah, jadi tinggal berapa lagi untuk 15 abad? Tinggal lagi 57 tahun. Nah, tapi menurut perhitungan para ilmuwan, galaksi kita ini energi matahari itu masih tersedia sekitar 2 miliar tahun lagi. Karena sudah berumur, memang sudah tua juga. Galaksi kita ini sudah berumur 5 miliar tahun. Ya, itu menurut perhitungan para ilmuwan. Nah, jadi kalau betul itu masih ada 2 miliar tahun lagi umur energi matahari itu untuk memberikan kehidupan di planet-planet yang mengitarinya, itu berarti masih lama. Tapi Allah mengatakan bukan itu patokannya. Hal yanzuru illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Tiadalah mereka menunggu hari kiamat itu kecuali dia datang tiba-tiba. Nah, mana mereka tidak sadar. Cuma tanda-tandanya sebagian sudah ada. Perang
Rasulullah juga meramalkan di akhir zaman terjadi perang dengan orang Yahudi. Nah, sekarang sudah terjadi perang dengan Yahudi. Itu salah satu tandanya. Nah, nanti perang ini akan berkepanjangan. Habis sudahnya sampai datang Imam Mahdi. Nah, itu yang diramalkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu tentang Imam Mahdi. Nah, jadi ya mau tidak mau kita juga berdoa supaya kita dihindari dari huru-hara hari kiamat ini. Karena sangat dahsyat. Dalam awal surat Al-Hajj disebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya. Sesungguhnya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya huru-hara hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat. Nah, kita disuruh kita berdoa supaya kita terhindar dari huru-hara hari kiamat. Nah, itu doa kita. Jangan kita nanti bercita-cita, panjangkanlah umur saya 1000 tahun supaya saya mengalami hari kiamat. Jangan ada doa seperti itu. Doa supaya terhindar dari zalzalah as-sa', yaitu huru-hara guncangan hari kiamat itu luar biasa dahsyatnya. Itu sudah diberitakan oleh Allah SWT akan hal ini. Nah, jadi turunnya Nabi Isa, ya, ada juga yang menafsirkan sebagai juga majas, ya, bukan, artinya sebagian ulama yang sekarang mengatakan bukan fisiknya hidupnya Nabi Musa, tapi syariatnya itu hidup kembali. Ya. Orang-orang para pendeta menjadi Muslim dan mereka berbalik melawan umatnya sendiri Nasrani. Melalui tangan mereka syariat Nabi Muhammad ditegakkan. Nah, itu tafsiran dari hadis ini. Tapi apa yang sebenarnya, wallahu alam, kalau pendeta yang menjadi Muslim sudah banyak juga sekarang. Sekarang juga menjadi meningkat. Nah, kecuali yang murtad juga ada, tapi tidak banyak. Ya, artinya yang ustadz, lain betul-betul ustadz, murtad itu jarang kita dengar. Kecuali Saifuddin itu ustadznya juga enggak. Ada Saifuddin Ibrahim, apakah dia ustadz atau tidak jelas juga. Sebab ya diduga dia itu memang dia orang ateis sejak dulu. Ya, tidak percaya juga kepada Tuhan gitu. Jadi kata sama dengan, ya kita mengatakan sama dengan ke Agus Salim yang mengatakan adiknya sudah masuk agama Kristen. Kata beliau, alhamdulillah. Ya, kenapa? Sebelumnya dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia orang sosialis, orang komunis. Masuk dia Kristen, kata Agus Salim, kata abangnya, alhamdulillah. Karena adiknya sudah percaya lagi kepada Tuhan, walaupun Tuhannya berbeda dengan Tuhan umat Islam. Tapi lumayan lagi. Nah, jadi itu pendeta Saifuddin Ibrahim itu ya masih syukur, dia masih bertuhan gitu, walaupun Tuhannya pindah ke Yesus gitu.
yang sebenarnya dia sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang kita diskusikan, silakan.